Halo teman-teman, saya dengan Erna. Saya tuh sebenarnya punya video lengkap ya tentang penjelasan produk dan berbagai macam penyakit. Tapi rata-rata orang malas melihat. Jadi kalau penyakit tertentu mereka maunya hanya tahu, misalnya contoh ada masalah ginjal, maunya cuma tahu dijelasin tentang ginjal. Tidak mau dengarkan yang lain. Kanker hanya mau tahu kanker. Padahal siapa tahu ada keluarga yang kebetulan sakit atau menderita penyakit yang saya sebutkan. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita mengetahui ya. Jadi begini Bapak Ibu, produk saya itu bukan obat, tapi hanya menutrisi ya, menutrisi sel dan DNA. Jadi kategorinya produk saya yang untuk cocok ya, untuk ginjal, sebenarnya bukan hanya ginjal saja, karena begini Bapak Ibu, tubuh kita tuh kan penuh dengan sel, ada triliunan. Ya, kita juga ada DNA. Nah, bertambahnya usia, sel kita tuh akan menua, ya kan? Dan akan rusak. Karena apa? Satu, kita makan makanan yang nggak sehat. Itu banyak. Makanan racun itu enak sekali soalnya. Terus udah gitu, kimia, bahan-bahan kimia, pengawet, ya, boraks, formalin, dan lain-lain. Itu akan merusak sel-sel kita. Obat-obatan stres pun sama aja, akan membunuh sel-sel kita. Sama juga DNA. Ya, DNA kita bertambah tua juga akan menua. Kita ada NAD di tubuh kita. Jadi saya akan jelaskan dua produk ini yang sangat cocok. Jadi intinya kita punya eh, sel induk ya. Kita punya sel induk di tubuh itu akan menghasilkan sel jantung, sel ginjal, sel mata, sel kulit, sel rambut, sel otak, sel paru-paru, sel ginjal, sel pankreas semuanya ya. Sama kita ada NAD otak, ada NAD mata, ada NAD ginjal semuanya ya. Jadi sel induk ini kalau lemah atau jelek dia menghasilkan sel-sel yang lainnya juga tidak sehat. Ya. Nah, jadi intinya produk kita bukan mengobati, tapi hanya memperbaiki sel induk supaya dia bisa menghasilkan sel ginjal, sel mata, sel jantung, sel otak. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya tidak mau jantung saya diperbaikin, saya tidak mau otak saya diperbaikin atau paru-paru, tidak bisa. Ya, karena semua akan diperbaikin dan yang mana dulu saya tidak tahu. Ya, karena pokoknya semua sel akan diperbaikin sama. Itu kalau kita ibaratkan seperti pohon, akarnya jelek, terus dia akan menghasilkan buah yang tidak bagus atau buah yang eh, nggak sehat dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengakalin dengan mewarnai buah itu, ya. Tapi itu hanya sementara, Bapak Ibu. Tapi dalamnya nggak bagus, cuma dari luarnya kelihatan bagus ya. Itu sama aja kalau dokter yang paham, obat itu bukan mengobati. Buktinya orang yang minum obat terus-terusan sampai bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup itu tetap minum obat Bapak Ibu. Tidak sembuh. Saya aja sakit 45 tahun minum obat belasan tidak sembuh ya. Sembuhnya sama produk ini. Oke. Nah, jadi kalau yang benar bukan mewarnai buahnya tapi memperbaiki akarnya. Ya, akarnya kita kasih pupuk supaya menghasilkan buah yang bagus. Ya, seperti sel induk kita perbaikin supaya bisa menghasilkan sel ginjal, sel pankreas, semuanya, Bapak Ibu. Ya, oke. Itu saya akan sarankan kalau untuk sel yaitu apple. Ya, jadi apple ini bukan sembarang apel. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah, apel satu hari menjauhkan Anda dari dokter. Berarti apel itu segitu bagusnya Bapak Ibu. Bisa menjauhkan dari dokter. Ya. Nah, apalagi apel kita nih apel ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Apel ini namanya Utwiller Spatlober. Ditemukan di pegunungan Alpen di Swiss. Ya. Jadi kenapa dibilang ajaib? Karena kalau apel ini digores, dia bisa menutup kembali ya. Dan kalau dipetik 1 tahun tidak akan membusuk, ya. Dia tetap segar seperti itu. Setelah diteliti ternyata apel ini mempunyai sifat regenerasi sel yang sangat cepat. Makanya kalau dilukai dia bisa memulihkan. Yang kedua, dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi, ya. Nah, akhirnya dilindungi pemerintah, tidak boleh dipetik. Nanti saya akan tampilkan ya gambarnya ya.
tidak boleh dipetik. Nah, kok biogreen bisa dapat ya? Jadi seorang ilmuwan dari perusahaan raksasa di Swiss, dia minta izin pemerintah, minta 6 biji apel untuk diteliti. Jadi apel itu dipotong-potong, waktu dipotong-potong itu keluar jaringan baru. Nah, jaringan itu namanya kalus. Nah, akhirnya dikembangbiakan jaringan ini, diambil ekstraknya untuk dikembangbiakan dengan teknologi pitoseltek, yaitu teknologi yang untuk mengembangbiakan tanpa lahan, ya. Jadi udah dipatenkan di Amerika, tidak boleh dipetik, tidak boleh ditiru lagi, siapapun hanya Mibel yang bisa. Nah, Biogreen satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa dapat bahan ekstrak kalus ini. Nah, yaitu hubungannya apa untuk tubuh kita? Untuk karena apel ini mempunyai sifat ya meregenerasi sel, dia bisa memperbaiki dengan cepat. Itulah dia fungsinya untuk memperbaiki sel-sel kita. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kita ada dua macam nanti ya, ada apple biasa dan apple plus. Perbedaannya apa? Perbedaannya di apple biasa tuh hanya 5 bahan, apple plus 7 bahan, ya. Jadi apelnya tetap apel ajaib ya. Cuman kalau apple biasa 5 bahan, apple plus 7 bahan. Nah, kalau NAD itu produk dari Australia ya. Bikinnya juga di Australia dan kita satu-satunya di Indonesia yang bisa dapat. Kalau di Amerika, di Eropa itu mereka tetap minum NAD itu bukan minum ya, tapi disuntikan. Karena mereka kepingin tetap sehat dan awet muda Bapak Ibu. Ya, jadi disuntikan seperti itu. Nah, yang secara oral ini cuma Biogreen yang bisa dapat karena Australia juga secara eksklusif. Apel ajaib juga secara eksklusif Bapak Ibu. Nah, NAD itu apa ya? Jadi apel itu juga bukan racun ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ketakutan ya. Apel itu buah. Belum pernah ada larangan dilarang makan apel. Nanti bisa mati. Belum ada. Ya, apel itu sangat bagus. Nah, NAD itu apa? Racun tikus juga bukan, ya. NAD sudah ada di tubuh kita, ya. Jadi itu apa? NAD itu nikotinamid adenine dinucleotide. Itu adalah koenzim di tubuh kita. Untuk apa gunanya? NAD di tubuh kita fungsinya satu dia memberi energi kepada sel. Kalau selnya loyo, kitanya bawaannya lemes ya. Yang kedua, dia itu memperbaiki DNA. Bukan hanya memperbaiki, tapi dia memutarbalikkan DNA itu kembali pada saat waktu masih bagus, waktu masih muda. Yang ketiga, dia mengaktifkan sirtuin. Apa itu sirtuin? Sirtuin itu adalah protein di tubuh kita. Untuk apa? Sirtuin itu tugasnya memberi signal kepada sel untuk dalam kondisi terbaik. Nah, kalau sirtuinnya lemah, gimana dia mau kasih signal ke sel? Kayak kita telepon kalau nggak ada signal juga nggak nyampe itu pesan. Ngomong apa nggak dengar. Betul ya? Jadi signal harus kuat. Nah, maka diperlukan sirtuin itu harus kuat. Ya, jadi otomatis semua NAD kita, DNA kita semua diperbaikin Bapak Ibu. Jadi nggak bisa pilih-pilih. Saya nggak mau ya jantung saya diperbaikin, mata saya diperbaikin, rambut saya, otak saya, paru-paru saya nggak bisa. Semua akan diperbaikin. Ya, jadi Bapak Ibu harus paham ini bukan obat. Ya, saya akan kasih beberapa penjelasan ya tentang ginjal saja, walaupun sebenarnya banyak sekali yang bisa apa ya diketahuin oleh Bapak Ibu supaya ternyata bukan ginjal aja yang diperbaikin, bahkan mata ya, mata yang sudah mungkin kena glukoma atau retina, masalah retina karena diabetes gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, aku akan share screen ya. Saya singkat-singkat aja sebenarnya banyak sekali ini yang harus dijelaskan. Cuman banyak orang yang tidak mau dengar, cuman maunya ginjal. Ya sudah nggak apa-apa ya. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan ya, udah kelihatan ya mungkin ya. Nah tadi NAD apa? NAD otak, liver ya, yang punya masalah liver, sirosis hati, semua ya, masalah jantung, limpa, kidney itu apa? Ginjal. Ya, kita semua ada uji klinis ya Bapak Ibu. Kalau nanti saya jelaskan semua belum tentu Bapak Ibu mau dengar.
Kalau mau minta semua uji klinis bagus untuk ginjal, silakan. Kita bahkan ada seminar kesehatan tentang ginjal, juga saya ada rekamannya. Bentuknya seperti ini. Yang tadi saya bilang, memutar ulang dan memperbaiki DNA. Dikembalikan DNA-nya waktu masih bagus. Ya, nah, ini sampai diuji coba di tikus ya, tikus yang dari nggak bisa melihat dan jalannya nabrak-nabrak, yang satu tua. Jadi tikus ini tikus kembar, sama-sama sudah tua. Yang satu disuntik NAD, yang satu tidak. Akibatnya yang tidak disuntik NAD tetap tua, yang disuntik NAD jadi muda. Ya, oke. Nah, semua diperbaikin ya Bapak Ibu ya. Nanti ini masalah stroke, penglihatan lebih jelas ya. Ada yang mungkin, saya tidak mau penglihatan saya lebih jelas, saya cuma mau ginjal. Nggak bisa Bapak Ibu, semua akan diperbaikin. Masalah ginjal, kreatinin jadi turun, terus apa namanya, IGFR-nya naik. Ini tidak sampai 1 bulan. Kalau ditanya berapa lama, saya tidak tahu. Karena tiap orang berbeda-beda. Ada yang tidak sampai 1 bulan, ada progres, bukan sembuh. Ya, sudah sakit bertahun-tahun minta sembuh, nggak sampai 1 bulan tuh mustahil. Mungkin kalau nggak sampai 1 bulan bisa sembuh, harganya mungkin 500 juta Bapak Ibu satu botol ya. Untuk masalah diabetes, masalah ginjal yang disebabkan oleh hipertensi. Ya, jadi semuanya normal, bisa kencing lagi, sudah tidak sesak lagi, ya, semua badan lebih segar. Ya, banyak juga yang lepas cuci darah termasuk suami saya. Nah, ini yang apel tadi saya bilang ya, ini pohonnya, ini apa namanya, sampai dijadikan perangko karena sudah tidak boleh dipetik ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalus ya. Jadi apel itu dipotong-potong keluar jaringan baru yaitu kalus. Bagaimana nih ya perubahan dari kalus menjadi tanaman. Jadi dikembangbiakan. Makanya biogreen bisa dapat ya. Nah, kita semua ada uji klinis ya, bagaimana si ekstrak sel induk apel ajaib ini, Utwiller-Spatlober, terhadap organ dan sel manusia. Dan kita juga harus tahu, kita semua punya sel kanker, tapi ternyata kita juga punya polisi kanker. Yang mana si apel ajaib ini bisa meningkatkan polisi kanker. Karena polisi kanker kita pasti lemah karena diracunin. Dan racun itu memberi makan sel kanker. Karena sel kanker suka racun, Bapak Ibu ya. Oke, saya nggak panjang-panjang soal kanker nih, bahkan ada video tentang kanker ya. Nah, inilah penemunya ya, Dr. Fred Suli yang pakai kaos hijau adalah pemilik BioGreen Science. Oke, penemu apel ajaib. Nah, bentuknya seperti ini ya, yang apel biasa, jadi untuk bayi pun nggak ada masalah. Kalau apel plus itu perbedaannya ada tambahan 2 bahan di kotak biru ya. Nah, ini apel apel sudah saya jelaskan ya. Apel biasa juga ada apelnya, ada glutathione, ada solar vitis, ada kolagen, ada vitamin C. Ya. Nah, ini berbahaya nggak bahan-bahannya? Tadi apel sudah tahu ya untuk apa ya. Nah, saya jelaskan glutathione. Oke, jadi Bapak Ibu biar melihat sendiri, bukan saya yang bilang ini bagus, silakan dianalisa apakah bahan-bahan ini berbahaya atau bagus atau jelek. Kalau memang berbahaya jangan dicoba. Tapi kalau memang bagus menurut Bapak Ibu dan masuk akal, silakan dicoba. Glutathione itu apa? Racun tikus bukan ya. Nah, saya jelaskan, glutathione itu adalah master antioksidan. Berbahaya enggak? Ya, tubuh kita sudah ada glutathione. Loh kok bisa? Ya, jadi saya itu bukan asal ngomong Bapak Ibu, setiap omongan saya semua ada penelitiannya. Ya, jadi glutathione itu dihasilkan oleh lever. Fungsinya apa? Membuang racun yang masuk ke tubuh kita. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita meracuninya tuh banyak. Mungkin 95% yang kita makan racun ya. Nah, akhirnya membuat lever kita menjadi bermasalah, kebanyakan racun. Ya. Dan terjadilah sirosis hati. Terjadilah kanker hati. Ginjal kita juga kebanyakan racun karena tidak bisa dibuang karena terlalu banyak, terjadilah gagal ginjal. Nah, karena glutathione kita glutathione terbaik di dunia dari Kojin Jepang, dia bantu membuang racun, logam berat, alkohol, dan lain-lain melalui ekskresi, yaitu pembuangan yang tidak bisa didaur ulang, yaitu seperti BAB, air kencing, atau keringat. Ya. Dan glutathione, ingat Bapak Ibu, glutathione bekerja membuang racun di saat kita tidur, yaitu jam 11 malam sampai jam 1 pagi.
Kalau Bapak Ibu, saya mau tidur jam 3, nanti saya suruh glutathione kerja jam 3 aja waktu saya tidur. Tidak bisa. Dia hanya bekerja jam 11 malam sampai jam 1 di saat kita tidur. Jadi kalau Bapak Ibu terus begadang, racun itu tidak terbuang. Numpuk lagi, numpuk lagi, numpuk lagi. Ya, akhirnya banyak racun di tubuh kita. Terjadilah kerusakan-kerusakan organ tubuh kita. Paham ya? Oke, dan glutathione itu juga bagus untuk anak autis. Ini yang ngomong juga bukan saya, tapi adalah ahli glutathione. Ya, ahli glutathione, yaitu Dr. Jimmy Gatman. Kenapa? Karena anak autis kekurangan glutathione. Ya, anak autis kebanyakan logam berat di batang otak. Oke, misalnya Bapak Ibu mau skip, it's okay. Tapi siapa tahu ada teman yang anaknya ada autis ya, mungkin bisa disampaikan. Kalau Bapak Ibu mau yang lengkap videonya, silakan kontak saya kasih yang lengkap. Ini saya mau cerita lebih banyak tentang ginjal ya. Nah, oke, terus anggur ini apa? Racun bukan? Anggur itu buah Bapak Ibu ya. Anggur ini bagus sekali nih dari Burgundy, anggur Burgundy dari Prancis. Dia itu bagus untuk mencegah kanker kulit. Nah, kalau kolagen itu semua tahu ya, kolagen itu bagus sekali untuk kulit. Vitamin C juga udah tahu untuk apa. Saya akan jelaskan tentang snow algae dan Vicua. Snow algae itu adalah ganggang salju. Untuk apa? Untuk memperpanjang usia sel. Jadi selnya tidak cepat tua. Ya, kalau Bapak Ibu kepingin awet muda, lebih muda terus selnya, ya wajib minum yang Apple Plus karena ada tambahan snow algae. Oke, kalau yang saya kepingin cepet tua ya jangan jangan minum ya Bapak Ibu ya. Nah, Vicua itu apa? Delima. Delima itu racun bukan? Delima itu buah ya. Delima itu terkenal sekali antioksidan tinggi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, tahu kalau minuman yang disajikan selalu minuman delima ya karena antioksidan tinggi. Tapi delima itu ternyata juga bagus untuk memperbaiki mikrosirkulasi darah. Seperti apa mikrosirkulasi darah itu? Kalau Bapak Ibu cek di lab yang seperti yang di kanan, itu artinya normal, lurus-lurus ya. Tapi kalau hasilnya seperti yang di kiri, keriting-keriting, bengkok, tidur, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah penyimpangan darah. Penyimpangan darah itu seperti apa? Autoimun. Kemungkinan kedua adalah pengentalan darah. Pengentalan darah itu seperti apa? Stroke jantung. Makanya orang kalau ada masalah jantung, stroke, dikasih obat pengencer darah. Betul ya? Nah, Vicua atau Delima bisa menormalkan dalam 4 minggu. Ya. Nah, ini juga waktu seminar kesehatan tentang autoimun dianjurkan Vicua. Jadi kalau ada masalah autoimun, jantung, stroke, alangkah baiknya pilih yang Apple Plus. Apple biasa juga bisa, tapi Apple Plus lebih kuat ya. Nah, ini kasus suami saya sebelum kena gagal ginjal dia kena jantung ya dan harus pasang ring tapi saya menolak dan suruh tanda tangan 7 lembar. Saya kasih 12 saset, besok diperiksa dokter ternyata sudah tidak ada penyumbatan dan boleh pulang. Tidak jadi pasang ring ya. Nah, jadi saya udah tahu karena saya udah coba produk ini ke diri saya yang sudah sakit 45 tahun tidak sembuh, padahal ketiga negara dari Singapura 3 rumah sakit, Australia bahkan Filipina ya, tapi tidak sembuh. Nah, bahkan di Indonesia juga dari profesor sampai alternatif juga sudah saya coba tapi tidak sembuh. Sembuhnya sama produk ini. Dan ini masalah suami saya gagal ginjal. Jadi suami saya itu oriumnya adalah 342, kreatinnya 16,41. Di sini tidak ditulis EGFR dan saya tidak bertanya. Yang atas ya, 9 Agustus 2018. Saya tidak bertanya karena saya tidak mengerti, Bapak Ibu. Nah, kata dokter pada saat itu harus cuci darah seumur hidup, ya. Nah, suami saya tuh dipasangin alat seperti ini, Bapak Ibu. Ini bisa dilihat ya, dijahit, Bapak Ibu ya. Lehernya dijahit, dimasukin alat. Kata dokter ini untuk 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan akan dipasang di lengan, yaitu Simino. Nah, sehari 2 kali cuci darah loh Bapak Ibu. Setelah sehari 2 kali cuci darah, baru seminggu 2 kali. Saya iya-iya aja orang saya nggak ngerti ya. Nah, terus suami saya tuh di posisinya di ICCU Bapak Ibu. Dan saya sulit sekali mau kasih apel.
Karena kondisinya kalau di ICCU tuh tidak boleh masuk sembarangan, ada jamnya dan ada penjaganya. Jadi saya mau kasih apel tuh sulit banget. Gimana caranya aku mau kasih apel, kasih produk lain tuh nggak bisa. Terus saya cari akal, ya. Saya bilang sama dokternya, saya tahu rumah sakit tersebut tidak ada BPJS. Saya bilang, dok saya mau pakai BPJS. Kata dokternya, oke saya bikin rujukan. Dikasih rujukan ya ke rumah sakit yang ada BPJS. Jadi saya bisa alasan keluar ya Bapak Ibu ya. Saya alasan keluar, tapi bukan saya bawa ke rumah sakit yang ada BPJS, tapi saya bawa pulang Bapak Ibu. Supaya saya bisa kasih apel, itu doang. Jadi alat di leher ini dibungkus kain kasa ya supaya tidak kemasukan bakteri atau kuman ya atau debu. Nah, saya bawa pulang. Saya benar-benar ambil resiko ya karena saya hanya kepingin fokus dia minum apple seperti itu. Jadi saya kasih sehari 6 saset ya. Nah, dia posisinya bengkak dan sesak napas. Jadi dia eh, tidurnya tuh sama duduk, benar-benar duduk, bantal semua di belakang. Nah, air dibatasi 600 mili sehari. Mau kehausan juga kasih aja air di bibirnya aja jilat-jilat. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, saya lihat kok tambah lama dia kok tambah segar. Sudah nggak bengkak, udah nggak sesak. Sekitar 2 minggu lebih di rumah, saya penasaran. Nah ini cara nyopot alatnya gimana ya? Kan saya nggak ngerti masangnya aja saya nggak ngeliat. Ya, mau nggak mau harus saya bawa ke rumah sakit dong. Saya pengen minta dokternya copot karena kok suami saya segar gitu kan. Nah, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Itu hari Selasa. Terus kata dokternya waktu diperiksa harus cuci darah. Saya bilang apa sama dokternya? Besok ya dok cuci darahnya. Nah, terus besok saya bukan bawa cuci darah ke rumah sakit tersebut, bukan. Saya bawa ke Penang, Bapak Ibu. Nah, di Penang itu diperiksa ulang semuanya. Waktu diperiksa ulang, dokternya bilang apa? Ini dilepas alatnya ini. Bapak Ibu lihat, waktu dilepas kita kaget ya. Ternyata alat ini besi segini panjangnya. Kita ketusuk jarum aja sakit yang sekecil itu. Ini besi ya, taruh di leher. Nah, dokternya kasih tahu, ini EGFR-nya masih 13, tidak perlu cuci darah, Bu. Kecuali ada bengkak atau sesak. Ya, EGFR 8 saja tidak perlu cuci darah. Ya, kecuali ada bengkak atau sesak. Tapi cuci darah itu hanya emergensi atau pertolongan pertama, bukan untuk seumur hidup. Seperti itu, ya. Nah, tapi kalau biasanya di Indonesia ya, kalau udah kena dokter, biarpun udah bagus juga disuruh seumur hidup gitu ya. Ya, tiap orang, tiap dokter beda-beda ya. Ada dokter yang eh, open mind, ada yang nggak mau tahu seperti itu ya. Oke, dan dokternya ngasih tahu, cuci darah itu bukan mengobati ginjal. Cuci darah bukan menyembuhkan ginjal. Cuci darah hanya menggantikan kerjanya ginjal, Bapak Ibu. Karena ginjal lagi bermasalah, makanya pakai alat cuci darah ya. Nah, berarti ginjal ini fungsinya berkurang. Kalau tidak pernah dipakai karena pakai alat terus, akhirnya EGFR-nya makin lama makin sedikit, makin kecil. Ya, ginjalnya makin kecil karena tidak dipakai. Contohnya begini, jika Bapak Ibu kakinya sakit, terus pakai kursi roda, saya tanya, apakah kursi roda itu menyembuhkan kaki Bapak Ibu? Bukan. Ya, hanya menggantikan aktivitas. Tapi kalau Bapak Ibu terus-terusan di kursi roda tidak pernah melatih kakinya untuk berjalan, maka kaki Bapak Ibu akan mengecil dan makin lemah, makin tidak bisa jalan, ya. Nah, sama seperti ginjal. Jika sudah EGFR atau fungsi ginjalnya tinggal 1%, pilihannya transplantasi. Ya, dibayar eh, transplantasi itu 2M, dibayar BPJS 100 juta, 1,9 dari kantong Bapak Ibu. 1,9 miliar. Mungkin Bapak Ibu merasa uang kecil itu saya mau 5M kayak mau 10M tetap saya bayar. Ya. Oke, misalnya terjadi transplantasi, dikira masalah selesai. Oh, tidak. Jika ada penolakan, maka imun Bapak Ibu harus diturunkan. Jika diturunkan, penyakit lain yang datang. Ingat zaman COVID,
semua jual vitamin apapun meningkatkan imun tubuh. Supaya apa? Supaya tidak kena COVID. Betul ya? Tapi ini imunnya dibikin drop. Akhirnya semua penyakit datang. Kepingin sembuh, ya imunnya dinaikin. Begitu imun dinaikin, ginjalnya menolak lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mau menderita karena apa. Ya. Nah, akhirnya kita jadi mengerti. Saya jadi mengerti. Nah, begitu pulang setelah lepas ya, udah dilepas, begitu pulang saya cek ya, saya cek lagi sebulan kemudian eh, kreatinnya udah 1,26, EGFR-nya udah naik 60-an. Dan yang terbaru suami saya cek 2021 EGFR-nya itu 78. Kreatinnya sudah normal, urium normal. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ini ada artikel tentang bahaya cuci darah. Ya, jadi bukan kata saya aja, cuci darah tidak menyembuhkan fungsi ginjal. Ya, oke. Jadi hanya menggantikan kerjanya ginjal saja, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya, Bapak Ibu ya, beberapa testimoni karena terlalu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau lihat juga tinggal saya kirim ya. Kalau satu-satu saya bacain tuh banyak sekali ini. Jadi saya tunjukin lab suami saya tahun 2021 ya. 2021 udah kelewat kayaknya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nama suami saya ya di sini ada Robianto dan ini bisa dilihat kreatinin 1,11, orium 24. Bisa dilihat nilai rujukan ya 13 sampai 43 urium. Kalau 24 berarti normal. Rujukannya 0,7 sampai 1,2, suami saya 1,11 berarti normal. EGFR-nya 78 ya. Jadi bisa dilihat ini tahun 2021 ya, udah bagus ya. Dan kalau Bapak Ibu mau tunggu ya, nih bisa dilihat ya semua testimoninya banyak sekali ya. EGFR naik, kreatin dari 9 jadi turun 5 ya. Tidak bengkak lagi, HB naik. Banyak yang harus transfusi darah akhirnya tidak transfusi. EGFR 3 jadi 4, HB 5 jadi 7,8, kreatin 2 jadi 13 ya. Ini banyak sekali ya. Ini semua penelitian tentang NAD betul nggak untuk ginjal? Banyak sekali. Banyak sekali Bapak Ibu. Ginjal bocor ya. EGFR 58 jadi 70 ya, EGFR 29 jadi 41 ya. Ini banyak sekali ya. Semua banyak sekali testimoninya Bapak Ibu. Ini semua banyak kan dari orang TikTok. Dari orang TikTok. Semua ada namanya ya, Boruli of TikTok ya. Semua ada namanya. Semua kata-kata dari TikTok karena masalah ginjal ini hebohnya karena TikTok saya ya. Ini semua uji klinisnya bagaimana betul untuk ginjal NAD itu bagus sekali ya waktu seminar kesehatan. Oke Bapak Ibu, ini penjelasan saya ya. Kalau mau lihat semua testimoni yang EGFR di bawah 5 jadi naik, silakan ya. Oke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mengerti ya penjelasan saya, kenapa saya menjelaskan supaya Bapak Ibu tahu apakah perlu cuci darah atau tidak, gitu loh. Ya, ini edukasi dari saya. Kalau Bapak Ibu mau video yang lengkap tentang segala penyakit, saya akan kirimkan versi yang lengkap. Oke, terima kasih.